Lo bilang lo ingin semoga lo udah jadi ayah yang hadir ya, bapak yang hadir. Amin. Anak-anak tahu dong masa lalu ini. Ya nggak mungkin nggak tahu, kan lah. gampang sekali dibaca ada di mana-mana. Dan gue selalu ngomong tentang itu dia. My past gitu sama orang-orang. Anak-anakku tuh kadang-kadang suka kelihatan bahwa dia seneng gitu melihat bapaknya yang sekarang gitu. There's a second chance gitu. So you do believe in second chances? Iyalah, ini lo bukti nyata hidupnya ya. Gue hari ini bisa ngobrol, hari ini bisa masih tour hari ini mungkin karena Tuhan kasih second chance. Hai, sepanjang minggu ini akan ada tamu spesial yang jarang sekali mau muncul sendiri ketika diajak talk show atau podcast. Tapi untuk Sophie Novi Talks, dia mau. Ladies and gentlemen, please welcome Kakak Sleng. Cuma ada nih beberapa orang yang gue kenal gitu, yang deket juga, yang istrinya udah nggak kuat ya, udah ibaratnya kalau bisa tap out, gue tap out deh, karena si suami udah mengeluarkan kata-kata seperti gak akan ada yang bisa bikin gue berhenti, termasuk lo sekalipun atau anak kita. Nah itu kan membuat gitu loh. Itu kan sebetulnya nggak jujur dia sebetulnya sama diri sendiri kan. Itu kan kata-kata penuh emosi yang ada sesuatu yang dia tutupin dia itu kan. Makanya gue bilang harusnya keterbukaan yang terjadi di sebuah kasus ini gitu loh. Kalau gue sih amat sangat apal deh kalau masih begitu, which is dia masih punya tabungan somewhere out there, iya kan, masih bisa ngomong gitu. Coba kalau udah boncos, yang ditembok-tembok udah nggak ada duitnya. Atau bapak lo udah nggak belain lagi, nggak nebus lo. Nggak akan ngomong kayak gitu. So it takes the whole family ya. Balik ke musik. Karena gue juga emosional kalau ngomongin soal ini. Album Gadis Seksi. Nah, itu waktu itu lagunya kayaknya rata-rata nadanya tinggi-tinggi semua. Right. Masih mudaan dong waktu itu ya, dari muda gue itu like 17. Right? Itu masih dibawain nggak sekarang atau udah diturunin nadanya kalau pas live? Masih dibawain, tapi masih bisa. Ada nyampe. Beberapa lagu yang nyampe, ada lagu yang diturunin. Oh ada. Tapi masih bawain. Okay. Aku Gila masih bawain. Masih. Jadi Seksi masih. Itu paling tinggi loh. Iya. Kalah yang paling tinggi itu. Itu diturunin. Turunin ya? Iya. Gila ya, album udah 25 biji ya. Dulu 25 itu, ya, bener ya? Mau 25. Iya. Bener kan? Dulu itu ada sistem rekaman yang di speedy dinaikin supaya musik jadi tight. Tapi nggak terdengar cipmang. Iya, gitu. Jadi berarti nyanyinya harus slow. Biar enggak juga, nyanyi cipmang. standar nih. Tapi pas di proses mixing tuh di tweak, dinaikin sedikit. Jadi musiknya jadi kompak banget mainnya gitu kan. Tight ya, mainnya iya, tight. Jadi orang bilang, tinggi banget nih lagu. Tadi sebetulnya sih ya berapa not setengah ke bawah gitu. Berarti zaman belum ada Melodyne sama autotune, kalian udah melakukannya pakai itu istilahnya. Dengan cara manual. 2008-2009 kalian sempat disebut sebagai highest paid music star. Itu kayaknya majalah yang bikin itu deh, apa namanya. Aku nggak ngerasa gitu juga sih. Nggak tahu juga, nggak melakukan riset nanya itu band sebelah berapa sih, nggak nanya juga. Jadi tapi kalau baca gitu majalah ada keseruan sendiri kan, maksudnya kita kan di titik itu kan naikin beberapa tangganya itulah, jadi kita ya senang aja. Tapi lo ngerasa nggak itu? Nggak juga. Gini. Gue istri musisi juga nih, Tasya punten ya, istri anak band nih ya, ini istri musisi juga. Kalau lagi show banyak, ya kita ngerasa show lagi kurang-kurang, apalagi kemarin pandemi ya nggak sih, kita juga ngerasa. Ini namanya istri musisi gitu ya. Cuma yang gue pengen tahu, sampai hari ini, dari lo berkarir dulu, dari the first day lo memutuskan I am going to be a musician until the day I die gitu ya.
lu udah merasa tiba nggak secara perekonomian? Apa tuh tiba? Sudah arrive Oh. di ekspektasi lu untuk punya financial ability lu gitu, kemampuan finansial sebagai musisi. Wah gila loh, gue nggak tahu deh, gue mungkin orangnya nggak ngoyo-ngoyo gitu. Kalau dibilang cukup banget. Cukup banget. Cuma apalagi sih yang kakak nggak bisa punya gitu loh. Jadi gue pikir kalau ditanya cukup kan, gue cukup. Cuman ada kalau as a artis itu ada tuh momen-momen di bulan Januari itu biasanya gak ngapa-ngapain. Gue nggak tahu kenapa tuh. Iya. Itu aneh banget tuh. Dia ini gue udah apal. Gitu. Bener kok. Pergi kayak mau ngapain kayak gitu. Itu di bulan Januari. Tiap tahun kejadian mulu. Gue ingin nggak dipercaya, cuma kadang-kadang beberapa kali terjadi mulu. Cuman ya. Januari dong, bikinin event yang banyak mana? Ada yang nonton nggak yuk? Oke, terus. Iya, cuman ya aku pikir kalau tanya cukup banget, gue orangnya nggak. Cukup banget tuh, makan ada, mau liburan ada, anak sekolah ada gitu kan? Iya, yang penting anak sekolah deh, yang dia mau. Anak sekolah ada, bini mau beli baju, panci ada, ya gak sih? Itu penting loh, untuk stabilan rumah tangga. Gue orangnya nggak banyak mau juga sih. Itu menarik. Dari dulu tuh slang band besar, rockstar, katanya highest paid musician gitu. Tapi hidupnya menurut gue low profile banget. Ya, yang tadi dari awal gue udah bilang. Jadi gue rockstarnya cuma pas di atas panggung aja. Begitu turun gue balik lagi ya kakak, anak rumahan di rumah, punya anak ini istrinya ini gitu kan. Itu gue nggak tahu, itu mungkin strategi gue juga sih supaya nggak terlalu menjadi beban sebagai public figure. Jadi gue emang switch my emosi begitu turun panggung. Gue berusaha mungkin untuk copot kayak atribut pilot kan, copot topinya, udah jadi orang biasa lagi. Enak sih. Kalau bapak-bapak tuh kan di rumah pakai celana pendek, perutnya membuncah gitu kan ya, misalnya dia cuci mobil. Kalau kakak di rumah pakai bajunya apaan? Gue nggak pernah pakai baju. Piyama, lu punya piyama nggak? Iya, ini gue pakai piyama. Lu punya piyama nggak? Enggak, ya siapa tahu kan. Katanya rocker di rumah dikasih piyama sama bininya. Gue literally dicopot semua atribut sampai bersisa boxer. That's why I am kalau di rumah. Enak. Sering telanjang dada juga karena kayaknya lu satu-satunya musisi di Indonesia ini yang bisa nyanyi di TV nasional nggak pakai baju tuh cuma lu. Gue di band RCTI lo berapa tahun gara-gara nggak pakai baju. Lu tuh suka copot baju di tengah gitu ya? Atau ya, dari naik udah copot? Kalau kata ibu gue jangan pakai baju basah, ntar lu masuk angin. Begitu lagu kedua ketiga baju gue basah kan, copot lah ya. Daripada sakit. Iya. Terus habis itu lu di band karena di Indonesia nggak boleh. Iya, waktu itu mau present God Bless sebagai band apa gitu. Gue baju. Gue pakai jas. Keringetan gitu kan. Kalau pakai jas kan furingnya, kalau basah kan furingnya kelengket-lengket kan. Gue copot terus present di band gue mau Untung Pranoto. Lu marahin bunda nggak kalau kayak gitu? Kakak, jangan copot baju. Nggak ada masalah. Dia udah apalah, maksudnya kelakuan gue kayak gitu memang. Dia kalau udah dilarang-larang, gue biasanya suka gue ajar, kayak misalnya nanti mas kakak jangan ini ya. Gue malah omongin kayak gitu lah. Malah lo doing yang sebaliknya. Udah gue ngerti lah kalau what to do gitu loh, nggak usah lo kasih tahu gue. Emang gue anak kecil kan gitu. Berarti kalau istri lo yang ngasih tahu lo kalimatnya harus gimana? Nurut kalau itu. Nurut. Rockstar nurut istri say. Oke. Di rumah berarti sama, lo nggak kuat panas ya berarti orangnya ya, nggak bisa ada yang pliket-pliket di badan, harus copot kaos. Oke. Jadi sama guys, di panggung sama di rumah sama. Cuma beda di rumah pakai celana pendek, di panggung celana kulit.
Celana skinny. Celana lo masih skinny nggak sih? Masih ada punya skinny. Masih muat? Masih gue main ini waistline masih kurang lebih sama. Lu olahragaan gitu ya orangnya? Olahraga aku, karena itu kebutuhanku sebagai performer. Coba ngomong dong suami saya. Susah banget. Diajak jalan susah. Ya ampun suruh keliling komplek doang susah. Gue kayak istri durhaka lo tiap hari. Ayo dong Bapi jalan susah. Lu oke, lu olahraganya apa? Kita pengen tahu itu. Yang hari-hari harus lu lakukan. Aku tuh dulu nge-gym di satu tempat gitu loh. Terus tapi gymnya penuh dengan ibu-ibu yang ngobrol di atas alat nih gitu kan. Kita antri, boleh Pak saya pakai nggak? Oh iya baru kalau wah gue bosan. Akhirnya buat gym di rumah sendiri. Akhirnya aku latihan di rumah. Kalau nggak lari, kalau nggak ya lari sih paling ya murah meriah kan. Iya. Dan resistance training juga ya. Right. Itu membantu kegiatan selain nyanyi, membantu kegiatan diving loh untuk kapasitas paru-paru. Pastinya. Tapi aku olahraga lebih ke kebutuhanku as a performer karena umur terus menambah. On the way gocap nih. Iya. Kan? Terus lagu nggak terlalu banyak berubah banyak ya nggak. Ya aku wajib melakukan itu karena aku butuh gitu loh. Tapi so far karena berolahraga manggung alhamdulillah masih stabil. Nggak cepet ngos-ngosan. Karena aku nggak bisa ngerubah how I sing on stage gitu loh. Wah karena gue berumur gue mesti mengurangi. Nggak bisa karena itu nggak sadar kan gue manggung tuh. Nggak bisa gue, nanti gue nggak usah capek-capek lah, besok mau manggung lagi, nggak bisa. Akhirnya gue tetap ya gitu kan gayanya, sono kemari. Nah, cara yang tepat untuk bisa terus melakukan itu ya disiplin olahraga. Wow. It's the only way. Speaking of olahraga, nggak jauh juga dari yang namanya pola makan. Yang gue sempet dengar rumornya dulu lu sempet jadi vegan atau apa, itu masih? Masih. Oh masih ya? Udah berapa tahun berarti sekarang? 2018 aku jadi vegan. Ih lu orangnya nggak ada tengah ya? Berhenti narkoba semua jenis aneka rupa narkoba berhenti sampai rokok berhenti, makan disehatkan, olahraga, and then now there's the veganism. Lu vegan, oke, kalau boleh kepo, lu vegan untuk kesehatan atau for the animals? Awalnya untuk animal sebetulnya. Karena kalau ku baca-baca untuk kesehatan ya sekedar ku baca aja kan. Tapi belum tahu efek ke badannya apa. Jadi gue waktu itu melakukan karena gue kayak cukup kali ya makan binatang gitu kan. Maksudnya sih dari kecil setiap kali Idul Adha gue makan binatang gak cukup sampai hari ini. Lu mau steak yang model apa atau udah pernah kan gitu loh. Gue memutuskan untuk lebih menghormati binatang lah gitu. Ya gue melakukan itu terus. Tapi seiring setelah beberapa bulan, setahun itu efek ke badannya malah akhirnya yang lebih mendominasi gue untuk tetap menjalani itu karena ternyata asik nih untuk ke badan gitu. Udah berapa tahun vegan kalau boleh tahu? Ya 2018. Oh 2018 right. Oh, wow. Oke nanti 5 years. Di tahun itu lagi tour yang super padat, lebih padat dari sekarang. Itu gue ngerasain banget recovery-nya lebih cepet. Gue bilang wah asik nih. Jadi gue seneng sendiri waktu ngejalanin itu. Mulai kayak mainan baru gitu kan. Wah asik kayak itu. Tapi nggak tahu juga deh. Mungkin gara-gara gue vegan akhirnya pola tidur gue membaik. Akhirnya recovery-nya juga membaik. Gue nggak sadar juga sih. Mungkin itu. Ini lucu loh, aku kesini pagi ya, kakak dan istrinya Tasya udah bangun. Ternyata mereka morning person. Aku agak kaget tuh, karena kemarin malam lu masih main sampai jam 11. Pulang pasti udah jam 12, jam 1, belum baru mandi, bersih-bersih. Jam 12, repost dulu.
Lu repost juga ya? Sambil boker tuh ya, repost gak? Itu kan paling enak tuh. Repost mandi-mandi, bersih-bersih, makan dulu nggak? Makan lagi nggak sebelum tidur? Enggak, ya makan dikit. Makan terus tidur. Tapi pagi udah bangun. Pagi bangun, karena kebiasaan ini sih anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah lo yang nganter? Aku yang nganter. Nganter? Seriously? Lo yang nyetir? Iya. Oh ya? Iya. Bapak-bapak berarti. Udah resmi, udah jelas bapak-bapak. Kalau anak menghadapi sesuatu, kalau orang tuanya ada di belakangnya, mereka pede gitu loh. Akan sangat bagus kalau kayak seperti itu dibanding driver yang nganter dia di gerbang kehidupan gitu. Lebih baik kan dia begitu, dadah papanya gitu kan. Oh iya kan? Benar sih. Oke, last question for today. Ini kota keberapa nih Bali dalam rangka tour? Yang tur 25 tahun album 7 ini kota kedua. Oke. Habis ini katanya mau ke Luwuk, Semarang, ada berapa kota? Yang tur ada 7 kota. Oh 7. Iya, berarti 5 lagi. Tapi di tengah-tengah tur itu ada Hut, kota Luwuk, Hut, Semarang. Oh, disekalianin. Iya. Gitu. Oke, kalau begitu kita tunggu kedatangan keluarga kalian. Kalau memang Tuhan sudah membuka jalannya juga, mungkin jadi tetangga kami. Nah, tadi waktu gue ngomong, jadi gue lihat TikTok di situ dia bilang kalau orang mau tinggal di Bali tuh harus Bali yang memilih gitu. Kalau kita manusianya memilih untuk tinggal di Bali, Balinya nggak memilih, akhirnya kejadian gitu. Ya. Kata TikTok. Ya TikTok. TikTok loh kakak ada itu. Konten kreator buat. Sopo kuwi konten kreator. Ya mudah-mudahan gue terpilih. Ya, yang seneng sih sebetulnya bukan gue, yang seneng banget tuh bini gue. Yang udah pengen banget tinggal di sini ya. Ya. Udah punya teman satu di sini. Iya, udah punya teman satu. Ya, ada tanah sebelah kita masih kosong. Mungkin nanti saya coba teleponin, saya kenal kok orangnya siapa yang mau jual itu. Oke, guys. Kita tidak akan mengganggu waktunya Kakak dan Tasya lebih lama lagi karena ini juga kayaknya mereka colongan pacaran di sini sebelum suaminya harus ke kota berikut. Ya gue juga sama, bukan? Kalau dia udah tur, mah kamu ikut ya ke kota ini. Oke. Ada anak cewek yang masih nempel banget, jadi begitu kayak gini gitu ngabur ke Bali gitu, ngabur dari dia sebetulnya. Oh ya, berdua time ya, berdua time sama istri dan itu penting. Wait. Oke, sorry bentar, nggak jadi last question. Gue jadi kepikiran karena lu tadi ngomong me time. Lu dari kecil bilang lu nggak ada yang bisa lu pegang, orang nggak bisa mengerti lu. Berarti dari yang gue lihat ini, Tasya ini istri udah menjadi pendamping yang balance banget ya buat lo ya. She understands. Iya, tempat gue ngumpet sebetulnya. Justru ya? Iya. Oh. Kalau ya maksudnya dia yang kalau gue di keluarga gue tuh dia yang depan gitu, gue yang belakang. Iya. Karena terbalik sih. Ya tapi ya udahlah ya. Ini keluarga gue ini. Karena? Hah? Karena apa? Ya karena gue dulu mungkin psikis gue dulu kecil nggak punya tempat untuk berlindung. Iya kan. Jadi gue begitu punya Tasya nih, orangnya emang bisa gitu loh, bisa jadi segala bisa deh pokoknya dia. Iya sih mungkin itu ya katanya. Jadi gue wah enak nih ada tempat ngumpet gitu. Oke, menarik untuk tahu sisi itu dari kakak. Oke, akhirnya jadi juga closing. Terima kasih ya untuk waktu lo, gue sangat menghargai. Terlebih karena sebenarnya lo tidak merasa nyaman ketika harus ngobrol dengan orang baru, tapi you did it anyway, dan buat gue itu penghargaan yang sangat tinggi. I really appreciate it. Amin. Makasih ya. Terima kasih sama-sama. Ya, kita tunggulah, kita doain sama-sama kalau memang menjadi doa mereka mau jadi tetangga kami. Tuh, dia aminin tuh. Tas, dia amin cepet banget dia aminin. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Dan guys, jangan lupa bahwa hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Tapi ingat kalau kamu harus katakan itu setiap hari. Oke? Kita ketemu lagi di Sofi Navi Talks yang lain-lain. Jangan lupa, you are loved. Thank you. Bye.
By the way, lu emang disayang Tuhan banget sih menurut gue. Oh apa? Enggak dari semua cerita-cerita. Oh gitu. Iyalah. Gila sih. Kayak udah mau ini terus diambil, taruh sini, udah ambil, ditaruh sini lagi. Tangannya mungkin beda-beda tapi semuanya tangan Tuhan itu. Gila sih.